Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Ini merupakan sebuah kapasitor, dan ini adalah BB karet yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan video ini. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu bahwa penggunaan kapasitor seperti ini lumayan populer di kalangan modifikasi pengapian. Karena melalui pemasangannya, pengapian yang semula tampak membosankan akan bisa diubah menjadi lebih keren. Tertarik untuk mencobanya? Ide dari modifikasi ini sebenarnya sangat to the point, karena yang perlu dilakukan hanyalah memasangkan kapasitor pada bagian output dari koil pengapian. Jadi, jika ada koil pengapian seperti ini, maka tinggal pasangkan kapasitor secara paralel. Satu kaki kapasitor terhubung pada output dari koil pengapian, dan satunya lagi terhubung ke ground. Tetapi ketika mencoba mencari tahu soal kapasitor, maka kalian akan menyadari bahwa ternyata kapasitor itu banyak sekali jenisnya. Ada yang katanya polar, ada yang non-polar, ada yang elektrolitik, ada yang film, ada yang keramik, dan lain-lain. Lantas, kapasitor apa yang sebaiknya digunakan dalam keperluan ini? Ya, jika hanya sekedar meniru, maka akan sangat mudah untuk mengetahui bahwa kapasitor yang dibutuhkan adalah kapasitor jenis keramik, dengan ciri fisik bodi berwarna biru muda. Tapi tidakkah kalian penasaran, kenapa dari sekian banyak jenis kapasitor, kenapa yang dipilih malah yang berjenis keramik, dan bukan yang lain? Pada dasarnya kapasitor dibentuk menggunakan dua buah konduktor yang saling dipisahkan oleh bahan dielektrik atau isolator listrik. Bahan dielektrik bisa dibentuk dari berbagai macam material. Dan salah satu dielektrik yang paling sederhana adalah udara. Jadi ketika terdapat dua buah konduktor yang saling berhadapan, meskipun tidak diberi apa-apa, itu sudah cukup untuk membentuk sebuah kapasitor. Akan tetapi, meskipun udara itu mudah didapatkan dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan dielektrik, nyatanya udara memiliki kelemahan, yaitu mudah terionisasi. Saat ia terionisasi, udara yang awalnya memiliki karakter seperti isolator listrik, seketika akan berubah menjadi konduktor listrik. Sehingga pada akhirnya, kapasitor jadi malfungsi. Normalnya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan jarak dari dua buah konduktor. Dengan demikian, udara selaku dielektrik akan menjadi semakin tebal dan menjadi semakin sulit untuk ditembus oleh listrik. Masalahnya, ketika kita membuat kedua konduktor saling berjauhan, yang ada ukuran fisik dari kapasitor akan menjadi semakin besar. Kalau begitu, daripada meningkatkan jarak dari kedua buah konduktor, kenapa tidak kita buat saja kedua konduktor tetap saling berdekatan? Lalu, ganti bahan dielektriknya menggunakan material yang lain, jangan udara. Meskipun udara itu simpel serta mudah didapatkan, nyatanya udara memiliki kemampuan yang tergolong lemah dibandingkan dengan material yang lain. Sebagai perbandingan, kemampuan dielektrik dari udara itu hanya sekitar 3000 volt per milimeter. Sedangkan alumina sebagai salah satu contoh bahan keramik memiliki kemampuan dielektrik sekitar 13.400 volt per milimeter. Jadi, melalui pemanfaatan suatu material tertentu, kita akan bisa menghasilkan kapasitor yang sanggup menerima tegangan yang tinggi, serta bisa mempertahankan ukuran fisik yang tetap kecil. Dan yap, kapasitor jenis keramik merupakan contoh kapasitor yang dimaksud. Meskipun terlihat kecil, kapasitor jenis ini biasanya sanggup bekerja pada rentang ribuan, puluhan, bahkan ratusan ribu volt. Sehingga sangat cocok semisal ingin dipasangkan pada output dari koil pengapian. Begitulah sedikit dongeng terkait kapasitor. Sekarang, mari kembali ke topik utama. Inilah kapasitor keramik yang telah disiapkan untuk eksperimen kali ini. 221 15 kV, yang artinya kapasitor ini memiliki nilai kapasitansi sebesar 220 picofarad serta mampu menerima tegangan setinggi-tingginya 15.000 volt. Di luar sana, kalian akan bisa menemukan kapasitor keramik dengan nilai kapasitansi serta nilai tegangan yang bervariasi. Sangat penting untuk memilih kapasitor dengan rating tegangan setinggi mungkin. Mengingat, tindakan modifikasi yang akan kita lakukan sebenarnya cukup beresiko. Ingat bahwa konsep dari modifikasi ini adalah memasangkan kapasitor secara paralel terhadap output dari koil pengapian.
Artinya, kapasitor yang dipasang harus sanggup menerima tingginya tegangan yang dihasilkan oleh output dari koil pengapian. Bayangkan jika kapasitor ini tidak sanggup menerima tegangan tersebut. Yang terjadi, tegangan dari koil pengapian malah sanggup menembus dieelektrik dari kapasitor. Dan itu akan membuat kapasitor malfungsi sehingga bertindak bagaikan seutas kabel. Apa yang terjadi seandainya kita memasangkan seutas kabel pada output koil pengapian menuju ke ground? Bisa-bisa tidak muncul pengapian di busi, karena arus listrik yang mengalir malah dibypass oleh kapasitor dan langsung dibuang menuju ke ground tanpa sempat melompat di busi. Sebenarnya, 15.000 volt masih bukan nilai tegangan yang diinginkan. Karena awalnya telah ditargetkan untuk menggunakan kapasitor dengan rating tegangan setidaknya 45.000 volt. Tujuannya tidak lain adalah sebagai safety margin atau sebagai jaga-jaga untuk mengurangi resiko yang barusan dibicarakan. Karena sepertinya 45.000 volt itu kurang lebih sudah setara dengan kemampuan dari sebagian besar koil pengapian motor. Bahkan jika itu koil racing sekalipun. Namun sayangnya, tidak mudah menemukan barang yang persis seperti keinginan. Tapi tidak masalah. Meskipun di sini kita cuma punyanya yang 15.000 volt, kita akan tetap bisa mengubahnya menjadi 45.000 volt. Caranya, tinggal manfaatkan hubungan kapasitor secara seri. Perangkai kapasitor secara seri akan dapat meningkatkan tegangan yang sanggup diterima oleh kapasitor. Jadi, semisal kita punya kapasitor yang sanggup menerima tegangan 15.000 volt, ketika kita merangkainya 3 secara seri, maka itu akan membuat rating tegangannya naik menjadi 45.000 volt. Penasaran kenapa bisa naik? Ya, andai tadi meluangkan waktu untuk menyimak dongeng terkait kapasitor, harusnya sudah ada sedikit bayangan kenapa bisa seperti itu. Ini seperti menggabungkan ketebalan material elektrik dari kapasitor. Makin tebal, makin tahan terhadap tegangan tinggi. Meskipun kini kita telah berhasil mendapatkan kapasitor baru dengan kemampuan 45.000 volt, sayangnya merakit kapasitor secara seri juga akan memberikan dampak yang mungkin saja tidak diinginkan. Seperti misalnya, turunnya nilai kapasitansi dari kapasitor. Yang mana ketika dihitung, total kapasitansi yang dapat melalui penyusunan kapasitor seperti ini adalah 73 picofarad. Turun lumayan banyak jika dibandingkan dengan nilai kapasitansi dari satu buah kapasitor, yang semula bernilai 220 picofarad. Tapi jangan menyerah, karena masih ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi penurunan kapasitansi ini, yaitu dengan merangkai kapasitor yang sama, kemudian menghubungkan mereka secara paralel. Singkatnya, kapasitor yang dihubungkan secara paralel akan memberikan jumlah dari seluruh nilai kapasitansi. Jadi, andai punya dua seperti ini, ketika diparalel, maka nilai kapasitansinya bisa naik menjadi 146 picofarad. Bagaimana jika punya 3? Ya tamat, nilai kapasitansi dari kapasitor akan bisa dikembalikan seperti nilai awal, yaitu sekitar 220 picofarad. Oke, maaf. Saya tidak menyangka kalau membahas experience sepele bisa sampai sejauh ini. Jadi mari sudahi dulu bahas tidak bermanfaat, karena percuma, tidak ada yang dengar. Langsung saja beralih ke yang katanya kasta paling tinggi dari pengetahuan, yaitu praktek.
Kini saatnya menguji kapasitor ini untuk dipasangkan pada output dari koil pengapian. Terserah mau dites secara simulasi dalam ruangan atau dites secara langsung di motor. Tapi kalau boleh menyarankan, saya ingin kita melakukannya dulu di dalam ruangan, agar bisa mengamati eksperimen ini dengan lebih baik. Maka dari itu, di sini telah disiapkan sebuah koil pengapian motor. Entah gimana caranya, pokoknya kita harus bisa menghasilkan tegangan tinggi menggunakan koil ini. Normalnya jika ingin benar-benar meniru sistem pengapian dari motor, akan begitu banyak komponen yang perlu disiapkan. Mulai dari magnet, pulser, CDI, ribet. Kita cuma butuh tegangan tingginya kan? Kalau begitu, power supply yang ada di sini sudah cukup untuk menggantikan semua itu. Dengan memberikan gelombang pulsa pada sisi input dari koil pengapian, maka pada bagian output akan langsung menghasilkan tegangan tinggi. Coba perhatikan businya. Apa? Tidak kelihatan? Ya maaf, lupa. Kameranya belum disetting ke mode manual. Harusnya sekarang sudah lebih baik. Mari lihat keajaiban apa yang bisa diberikan oleh pemasangan kapasitor ini.
Entah apakah kalian bisa melihatnya lewat perantara video ini atau tidak. Tapi saya selaku saksi mata di tempat kejadian, membenarkan bahwa percikan yang muncul memang mengalami perubahan setelah diberi kapasitor. Kapasitor sekecil 73 picofarad saja, itu sudah berhasil memberikan reaksi yang bisa diamati secara langsung oleh mata. Di mana percikan yang semula tampak tipis dan lemah, seketika berubah menjadi padat setelah diberi kapasitor. Kemudian, ketika kapasitor senilai 73 picofarad, ditingkatkan nilainya menjadi 146 picofarad. Sekilas, agak sulit untuk membedakan keduanya melalui pengamatan secara langsung. Tetapi terima kasih kepada kamera, karena sepertinya ia berhasil menangkap perbedaan keduanya. Di mana penggunaan kapasitor 146 picofarad menghasilkan percikan dengan cahaya yang lebih intens ketimbang kapasitor 73 picofarad. Hal yang sama juga terjadi ketika kapasitor 146 picofarad dinaikkan lagi nilainya menjadi 220 picofarad. Tanpa adanya perubahan stellar exposure dari kamera, terlihat bahwa percikan kali ini menghasilkan cahaya yang semakin terang dibandingkan sebelumnya. Semua perbedaan ini akan bisa terlihat jelas ketika kita membandingkan mereka semua secara bersamaan. Mengesampingkan soal berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan melalui modifikasi seperti ini, silakan saja bereksperimen dengan berbagai nilai kapasitansi sehingga dapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Dan jika memang tertarik untuk memasangkannya secara permanen, sebaiknya gunakan kabel yang memang didesain khusus untuk tegangan tinggi. Karena jika hanya menggunakan kabel biasa seperti ini, kemungkinan besar isolator kabel tidak akan mampu menahan tingginya tegangan yang lewat, sehingga bisa berakibat pengapian bocor kemana-mana, dan itu berbahaya. Begitu pula dengan pemilihan nilai kapasitansi dari kapasitor. Sebaiknya, hindari memilih nilai kapasitansi yang terlalu ekstrim. Karena pemasang kapasitor di sini tidak hanya soal besar kecil tebal tipis percikan, tetapi juga mempengaruhi timing dan durasi dari pengapian. Jadi di saat kalian terlalu ambisius terhadap nilai yang teramat besar, takutnya nanti mesin malah jadi berebet akibat dari kacaunya sistem pengapian. Dan itu berbahaya. Sebenarnya, masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang baiknya dilakukan sebelum memutuskan untuk menjadikan pemasangan kapasitor ini sebagai pilihan dalam modifikasi. Tapi ya sudahlah, lagian tidak ada yang mau dengar. Jadi silakan lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu di video berikutnya.